Aduh, zaman sekarang nih bener-bener ya. Istilahnya banyak banget nih istilah zaman milenial, bahasanya bikin bingung nih. Kayak gini contohnya nih zaman nih ya. Pakai cheat auto menang. Istilah-istilah lucu yang bikin auto tepok jidat. Kisah bapak dan anak jalan mingguan bikin auto ngakak. Warisan gak habis-habis anak ini auto sultan. Artis Ahmad Fadli berwajah tampan auto goal fokus. Wah ini gak bener yang terakhir nih. Bener juga kali ya. Terus nih, apaan lagi nih? Istilah milenial, waduh makin banyak aja aneh-aneh nih apaan sih maksudnya begini-begini pakai auto. Waalaikumsalam. Wih, Wah ini ada Ustaz Syam nih. Apaan auto, ini. auto kepo? Auto kepo, nah ini dia nih. Pas banget. Apaan? Saya lagi gak ngerti maksudnya apa sih istilah-istilah gini milenial aneh-aneh nih Ustaz Syam nih ya. Mana, coba. Auto menang, auto tepok jidat, auto ngakak. Gak gitu juga kali istilah-istilahnya. Auto baper. Auto baper. Auto baper. Nah. Kalau bicara auto, ada juga auto masuk surga. Wah kalau itu enak tuh. Ada dong. Kita bahas sekarang aja ya. Bisa. Sekarang itu auto masuk surga. Bisa. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di Islam Itu Indah. Dan alhamdulillah insya Allah semua yang menyaksikan Islam Itu Indah termasuk yang ada di studio yang bertugas auto masuk surga. Nah, amin. Amin, ya Allah. Seperti bahasan kita hari ini nih tadi Ustadz Syam bilang. Ini enak nih, cuma memang kalau kita bicara masalah tentang bahasa milenial sini agak bingung ya kan. Ada macam-macam auto yang bikin saya nggak ngerti sebenarnya. Nah tapi kalau kita bicara masalah tentang auto masuk surga nih. Setiap manusia itu kan sudah ditakdirkan sama Allah nih. Ustadz Syam mau izin nih. Iya. Ini langsung saya tembak lagi nih ya kan. Hidup, mati udah dijamin sama Allah tulisannya. Semuanya udah ditulis jauh-jauh sebelumnya di Lauh Mahfuz. Apa benar nih kalau kita bicara masalah tentang Allah ini sebenarnya telah menetapkan kita. Si A ini masuk surga, si B masuk neraka, si A, si C masuk surga, si D masuk neraka. Kalau udah ditentuin gitu ya kan. Berarti semua udah tercatat bagi penghuni neraka gak bisa auto masuk surga dong Ustadz nih. Ini gimana nih penjelasannya mau izin nih Ustadz Syam? Wah ini pembahasannya udah ranah ke takdir Allah ini sebenarnya. Udah ranah ke akidah sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Tabe guru-guruku Ustadz Ana, Ustadz Maulana, Mas Fadli. Dan seluruh jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Di surah Al-Mu'minun ketika Allah menjelaskan tentang balasan bagi orang yang sholatnya khusyuk, bagi orang yang zakatnya terpenuhi, bagi orang yang menjaga kehormatannya, bagi orang yang menunaikan amanah, bagi orang yang benar-benar menjaga keutuhan sholat 5 waktunya, itu mereka adalah orang-orang yang akan mewarisi surga. Jadi kalau kita bilang warisan surga berarti udah ada jatah surganya. Berarti udah ditentuin dong siapa yang akan masuk surga, siapa yang akan masuk neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi gimana? Dari pertanyaan seperti ini bisa muncul pertanyaan baru. Terus ngapain gue ibadah? Ngapain saya harus sholat kalau Allah sudah menentukan, misalnya saya sudah ditentukan jadi penduduk ahli neraka. Untuk apa saya sholat? Untuk apa saya beriman? Untuk apa saya ibadah? Wong sudah ditentukan sama Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaan seperti ini, pertanyaan tentang takdir, kalau ada orang yang bertanya begitu, itu yang pertama kali yang bisa kita lakukan adalah tampar mukanya. Atau pukul mukanya. Pasti dia komplain, kenapa kau pukul saya? Takdir bro. Takdir bro, sudah ditentukan sama Allah. Jangan kau marah sama saya. Langsung pukul dia. Kenapa kau pukul saya? Takdir bro. Oh berarti kan kau bisa tahan dirimu untuk memukul saya. Tapi takdir bro, takdir. Makanya kalau ada orang yang bertanya tentang takdir seperti itu, langsung berikan sesuatu yang lebih logis lagi. Saya menampar kamu, saya sudah ditakdirkan sama Allah. Oh enggak begitu ceritanya. Ternyata Allah itu dalam Al-Quran tidak pernah membahas pembahasan tentang takdir secara utuh. Ya.
Tapi Allah memberikan ilustrasi bagaimana Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam bersama dengan Siti Hawa alaihissalam di dalam surga itu harus melalui skenario makan buah terlarang, mendekati pohon terlarang, makan buah terlarang, akhirnya terlempar ke dunia, ke bumi Allah Subhanahu wa taala. Padahal memang diciptakan untuk khalifah fil ar. Maka yang pertama harus komplain sama Allah masalah takdir mereka. Ya Allah, kalau kau memang mau kirim aku ke bumi, kenapa kau harus membuat saya melakukan skenario makan buah khuldi lah, merasakan surga lah. Ya udah langsung aja lemparkan ke bumi. Kenapa harus ada drama-drama seperti ini? Seandainya manusia boleh komplain tentang takdir. Tapi apa doa Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, saya zalim terhadap diriku sendiri. Ini salahku sendiri. Ini bukan yang namanya kau sudah atur, tapi ini salahku sendiri. Aku tidak menyalahkan engkau atas takdirku. Jadi kalau ada orang misalnya nanti masuk neraka mengatakan, ini karena Allah sudah tentukan saya masuk neraka. Oh tidak, itu karena kau zalimi dirimu sendiri, kau berbuat kejahatan sehingga kau masuk neraka. Orang yang masuk surga, ngapain capek-capek ibadah kalau memang sudah ada daftarnya masuk surga. Memang Allah sudah tentukan siapa masuk surga, masuk neraka. Tapi masih ada usaha manusia di sana. Contoh misalnya, ini bagus untuk ilustrasi mungkin bagi kita yang mulai ingin memahami takdir Allah. Ada satu undangan private undangan. Ketika undangan ini ada list undangan A, ada list undangan B. List undangan A adalah orang-orang khusus yang Syam undang. List undangan B adalah orang yang boleh datang tapi dia harus memenuhi syarat-syaratnya. Nah, yang ada di list A itu mereka tidak tahu siapa yang ada di list A. Jadi bagaimana saya supaya bisa datang ke acara itu? Saya berusaha memenuhi syarat list B. Betul. Saya memenuhi syaratnya dengan sholat, dengan zakat, dengan puasa. Sampai di sana ternyata nama saya sudah ada juga di list A. Tapi saya tidak tahu. Tapi kita juga nggak boleh kepedean sebagai manusia. Ya kan? Wah, calon penghuni surga akhirnya nggak ngapa-ngapain, sholat nggak mau, ya kan? Akhirnya kita nggak jeblosin tahu, ke neraka, karena kita kita nggak nggak pernah tahu. tahu. Iya, Itu betul. Allah yang punya kuasa. Nanti kita lanjut lagi di pembahasan kita nih. Semua buat jamaah yang ada di rumah nih ya. Kita punya ada video yang menarik juga nih yang buat kita sama-sama saksikan. Ada orang yang mati suri bermimpi melihat surga dan neraka. Wah, langsung aja kita lihat. Ini dia nih tayangannya nih. Laut tapi ada bara apinya. Oke. Tapi kalau kata saya laut tapi api gitu. Terus dia bilang, itu apa? Saya gitu. Itulah neraka katanya. Setelah itu saya diajak lagi muter sama dia. Kayaknya muter lagi lewat lorong-lorong gitu. Tapi gersang gitu, kayak gurun-gurun gitu. Saya diajak lagi. Di situ itu tempatnya sejuk banget. Buah apa aja di situ ada. Tempatnya sejuk itu tadi? Iya, buah, semacam buah apa di situ ada. Makanan di situ tersedia. Terus pokoknya enak banget lah. Jadi adem banget itu. Saya tanya lagi, kalau di situ itu apa? Itulah surga katanya. Itu tempat orang kalau yang ibadahnya bagus. Ini wallah bisawab ya kalau kita dengar-dengar kayak gini-gini ini kita juga nggak paham juga apakah dia berkata jujur, apakah dia tidak jujur gitu ya kan. Ini kita juga nggak tahu ini wallahu alam bisawab. Makanya kita kan nggak mengalami itu. Tapi pertanyaan saya, apa benar jika seseorang ini mati suri dan diperlihatkan surga sebagai tempatnya, apakah artinya itu orang itu akan auto masuk surga? Atau apakah gambaran surga yang digambarkan pada saat dia bermimpi itu, surga itu seperti itu? Ustadz Maulana mau ini penjelasan ini biar kita semakin paham nih Ustadz, silakan. Ustaz izin Ustaz Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita karena kita dibimbing oleh Allah dengan bimbingan yang luar biasa. Di dalam Al-Qur'an disebutkan, dialah Allah melepaskan jiwa yang lain pada sampai waktu yang ditetapkan, itulah yang disebut dengan mati suri. Kata mati suri di sini adalah ibaratnya karena al-mautu babu, mati itu adalah pintu dan setiap orang akan melewati pintu itu. Pada posisi ini orang-orang yang mati suri ini mohon maaf bisa dikatakan orang yang tertunda tapi dikembalikan lagi. Nah, untuk dengan tujuan tertentu. Namun dalam hal ini saya ada beberapa pengalaman sepupu saya yang dikasih izin oleh Allah untuk bangkit. Ini orang sudah nangis, tiba-tiba dia bangkit lagi, tapi dia bangkitnya untuk mandi junub. Karena kebetulan mungkin lagi halangan terus meninggal, kemudian mandi junub. Habis itu dia balik lagi. Terus ditanya orang tuanya, nggak usah kembali. Tapi apa dia bilang? Di tempatku sana lebih bagus. Nah,
Kisah yang kedua saya rujuk dari istri saya sendiri. Yang ceritakan adalah mertua saya menceritakan bahwa satu hari ada hari di mana semua di rumah dikosongkan, anak-anak dikirim kemana-mana, tapi tinggal berdua lalu bercerita tentang tempat yang akan ditujunya. Artinya Allah memberikan, kalau kita kembali ke kisah Rasulullah SAW, ada sosok wanita yang datang kepada Nabi yang ditemui oleh Bunda Aisyah. Kemudian ditanya, aku bermimpi melihat surga dan neraka dan sebagainya dan sebagainya. Artinya kalau berbicara tentang adanya orang bisa melihat tempatnya di surga dan sebagaimana sudah ditentukan, tadi sudah dijelaskan untuk Ustaz, ada memang yang sudah ditentukan ini letaknya di surga, ini letaknya di neraka. Pada posisi akan sakaratul maut, sekali lagi, orang akan diperlihatkan di mana tujuannya nanti. Kalau berbicara apakah kita di surga dan neraka, yang jelas insya Allah, amin. Amin, amin ya Allah. Amin, amin. Amin. Kita ini insya Allah berada di surga. Amin ya Allah. Amin. Karena kita harus kembali ke kampung kita. Saya mau tanya, nenek kita siapa? Nabi Adam. Kita ini berasal dari keturunan Nabi Adam. Dan Nabi Adam itu asalnya dari surga. Asalnya dari surga. Ya. Jadi otomatis akan kembali ke surga semua. Cuma melewati proses. Proses itu mati, kuburan, kebangkitan pada masa timbangan, pembagian catatan amal, titian siratal mustaqim. Dan titian siratal mustaqim itu di bawaannya adalah neraka, di ujungnya adalah surga. Mohon maaf. Jadi bagaimana dengan mati suri? Salah satu ujung tali roh yang dilepas itu sehingga dia masih hidup karena salah satunya masih dipegang. Tapi kenapa dikembalikan lagi lantas dia sudah melihat tempatnya lalu dikembalikan lagi, ada tujuan Allah di situ. Entah itu jadi peringatan buat yang lain. Kalau Nabi diberitakan ini kisah wanita yang datang kepada Bunda Aisyah lalu diceritakan lalu disembuhkan tangannya karena kebakar. Karena sempat menolong orang tuanya. Ini pembelajaran bahwa amal yang menyelamatkan kita adalah bagian adalah sedekah. Ini penjelasan tentang sedekah. Ada wanita yang melihat orang tuanya di neraka, ibunya. Kemudian diselamatkan oleh sepotong roti dan selembar kain. Nah, jadi bisa jadi pembelajaran buat yang lain. Ya, bahwa sebenarnya ada kehidupan di hari kemudian. Ada kehidupan setelah mati. Artinya ini jadi pembelajaran buat kita. Ada kabar tentang hari kemudian. Jadi ada tujuan Allah kenapa Allah bangkitkan lagi. Ya. Bahkan ada yang masukkan dalam mimpi, ada yang maaf cuma barang sesaat. Karena kisah sepupu saya itu sempat orang masih ngumpul Iya. lalu dia cerita. Satu pertanyaan tadi, gambaran surga yang digambarkan pada saat mati suri sama yang kenyataan itu beda apa sama bakalan begitu? Wallahu Ustaz? alam bisawab, karena pembicaraan ini hanya dibicarakan oleh orang yang mati suri tersebut. Oh. Kalau tadi kita gambarkan dia melihat ini, dia melihat ini. Karena Iya, maaf, iya, apa iya. yang kau ceritakan tentang surga, apa yang kau ceritakan tentang neraka, itu lebih dari yang kau ceritakan. Masya Allah, luar biasa ya. Ini sekarang kita lanjut lagi nih, bicara masalah tentang orang-orang yang auto masuk surga, Ustadz Auto. Anas. Tapi bicara masalah tentang orang yang auto masuk surga ini, apakah mereka ini tidak mendapatkan pertanyaan kubur, siksa kubur, bahkan tidak melalui hisab di hari kiamat nanti? Apa seperti itu atau mungkin tetap melewati juga? Bagaimana penjelasannya, izin guru kita nih, Ustadz Anas, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillah walhamdulillah. Masya Allah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Kalau berbicara terkait dengan apakah orang yang auto masuk surga itu tidak mendapatkan pertanyaan kubur. Iya. Pertama kita lihat sejarah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditinggal oleh putranya Ibrahim. Kemudian Rasulullah yang meletakkan sendiri putranya Ibrahim di dalam liang lahat. Kemudian Rasulullah membacakan talqin. Ya bunayya, wahai putraku. Idza jaa malakani, kalau datang dua malaikat, kata Rasulullah kepada putranya Ibrahim. Yang pada sejarah itu dikatakan paling umurnya sekitar 14 hari. Kemudian dikatakan kalau datang dua malaikat payas alani, dua-duanya bertanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Allahu rabbi. Rasul mengajarkan putranya. Kemudian mengatakan kalau juga bertanya waman nabiyuka, siapa nabimu? Katakan Rasulun abi. Rasul itu bapakku. Itu Rasulullah. Artinya memberikan pelajaran bahwa pertanyaan kubur itu ada. Ya, di dalam ayat yusabbitullah
Allah akan menetapkan kepada kita ini bil qaulis tsabit, dengan ucapan, dengan kalimat, dengan tauhid yang tertanam di dalam diri kita, bil qaulis tsabit. Kapan? Fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Artinya pertanyaan kubur itu pasti ada. Pasti ada, tetap Pasti ada. Ada tetap. Iya. Betul. Abu Bakar As-Siddiq juga diceritakan. Sahabat bertanya, Abu Bakar, kenapa engkau menangis ketika melihat kubur? Dan kenapa ketika kau mendengarkan dan kemudian kau tahu tentang surga dan neraka enggak menangis? Kata Abu Bakar, qala li Rasulullah, Rasul pernah berbicara kepadaku, kata Abu Bakar. Apa yang dikatakan Rasulullah? Innal qabra, sesungguhnya ini kubur, awwalu manzilin min manazilil akhirah, satu tempat dari beberapa tempat nanti di akhirat. Faman naja minhu, kalau selamat di kubur, selamat semuanya. Allah. Nah, makanya pertanyaan kubur itu ada. Ya. Siapapun masuk kubur pasti akan mendapatkan sebuah pertanyaan. Innal abdal mu'min, sesungguhnya apabila ada seorang mukmin yang ketika mereka kembali menghadap kepada Allah, maka akan datang malaikat Ya. dengan wajah yang berseri-seri. Makanya kita nggak usah khawatir. Kalau iman dalam diri kita ada, insya Allah kita akan sanggup. Lurus-lurus aja, Iya, dari lancar-lancar pertanyaan aja. itu. Makanya orang yang auto masuk surga, tetap pertanyaan ini ada. Masya Allah. Cuman orang yang masuk surga, pertanyaannya lebih mudah, pertanyaannya lebih gampang. Allah. Selesai itu kata malaikat, nam kanaumil arus, tidur. Kayak tidurnya pengantin baru. Allah. Itu Ustaz Maulana. Masya Sebab Allah. orang-orang yang ada di dalam kubur itu, permintaan mereka cuma satu, ya Allah kapan kiamat? Betul. Para penghuni kubur yang akan masuk ke dalam surga, mintanya cuma satu, Minta kapan dipercepat. kiamat sampai. Allah. Kenapa? Karena dia kepengen menikmati surga. Orang yang Allah. auto masuk surga, Masya Allah. Masya Allah. Jadi Kayak intinya. kita ini termasuk orang-orang yang, Iya. iya Masya Allah. Iya. Iya. Tapi insya Allah maksudnya gini ya, bicara masalah tentang orang yang auto masuk surga ini berbicara masalah tentang proses, semua pasti prosesnya tetap dilewati. Nggak muncul ujuk-ujuk tiba-tiba masuk surga, proses dilewati tapi dipermudah sama Allah Subhanahu wa Ya. taala karena imannya. Wah, ini Masya Allah luar biasa. Sekarang kita coba lanjutkan lagi nanti pembahasan kita, tapi sebelumnya buat jamaah yang ada di rumah, kita ajak dulu nih ya. Guru kita Ustadz Syam akan menjelaskan tentang ensiklopedia hari ini. Setelah itu nanti kita akan lanjutkan lagi tema kita pagi hari ini, auto masuk surga. Silakan Ustadz Syam. Terima kasih Mas Fadli.